Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Surjana, NIM 17010076 dari kelas A1BK 2017 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu dosen Gida Kadarisma MPD. Proposal yang saya ambil yaitu mengenai implementasi bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Oke, baik. Di sini ada bab 1 yang berisi tentang latar belakang masalah. Menurut Jamarah 2005 menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan dan ketaatan pada tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, bagi perkembangan siswa, disiplin sangat penting supaya mereka dapat berperilaku dan belajar dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Dengan adanya berdisiplin, peserta didik yang memiliki rasa malas akan dapat teratasi. Sehingga peserta didik menyadari bahwa perilaku disiplin akan mempermudah kelancaran proses pendidikan dan suasana belajar yang kondusif. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berasal dari individu itu sendiri, seperti keadaan fisik secara sehat, fisik, dan biologis, yang dapat menuntaskan tugas-tugas, mampu mengatur waktu, dan melakukan aktivitas secara seimbang. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari luar pribadi tersebut, seperti dari keadaan keluarga dan dari keadaan lingkungan. Keadaan keluarga sebagai tempat utama dan pertama dalam pembinaan pribadi dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Sedangkan lingkungan sekolah, pendidikan disiplin di sekolah ditentukan oleh keadaan sekolah tersebut. Maka dari itu, seharusnya sekolah memberikan waktu khusus untuk guru BK agar optimal dalam membimbing tentang kedisiplinan siswa. Berdasarkan pengamatan penelitian, kedisiplinan peserta didik di SMP 4 Cipatat masih rendah. Terbukti dari adanya siswa yang masih kurang atau yang masih terlambat datang ke sekolah, membolos, membuat keributan, tidak mengerjakan tugas, mengobrol, dan pergi ke kantin saat pembelajaran berlangsung. Upaya mengatasi kedisiplinan siswa yang terjadi di SMP 4 Cipatat, salah satunya dengan cara layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama. Supaya siswa dapat meningkatkan kedisiplinan dengan pemahaman yang didapatkan melalui layanan bimbingan kelompok dan dapat mengetahui perilaku-perilaku disiplin melalui penerapan teknik sosiodrama. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang terjadi di SMP 4 Cipatat. Yang pertama ada kedisiplinan siswa yang masih rendah. Yang kedua, pemahaman siswa tentang pentingnya kedisiplinan masih kurang. Yang ketiga, kurangnya penerapan dalam diri siswa mengenai arti apa itu kedisiplinan. Yang keempat, strategi yang ditempuh dalam penerapan kedisiplinan siswa masih belum berjalan dengan baik. Yang kelima, kepatuhan siswa dalam menjalankan tata tertib sekolah masih kurang. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini terfokus pada implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian dari proposal penelitian ini ada rumusan masalah yang meliputi
bagaimanakah implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat secara teoris dan ada manfaat secara praktis. Manfaat secara teoris, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah khususnya dalam ilmu bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan menggunakan teknik sosiodrama dalam bimbingan kelompok. Sedangkan manfaat secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi seorang guru atau konselor dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi kajian-kajian teori. Nah, di sini ada pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilaksanakan dengan cara memberikan informasi dan data-data untuk mengembangkan tingkah laku yang baik. Tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri yaitu menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing anggota serta meningkatkan mutu kerjasama dalam bimbingan kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Fungsi layanan bimbingan kelompok menurut Soekardi 2003 mengungkapkan bahwa fungsi utama layanan bimbingan kelompok dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada fungsi pengembangan dan yang kedua, ada fungsi pemahaman. Fungsi pengembangan yaitu sifatnya lebih proaktif, di mana konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Sedangkan fungsi pemahaman yaitu suatu yang proses atau suatu yang membantu konseli supaya memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu yang pertama ada teknik pemberian informasi, di mana teknik pemberian informasi ini sering disebut juga dengan metode ceramah, yaitu pemberian penyelesaian oleh seseorang pembicara kepada seorang pendengar. Yang kedua ada teknik pemecahan masalah. Teknik pemecahan masalah ini merupakan proses kreatif di mana individu melalui perubahan yang ada pada dirinya dan tujuannya serta membuat pilihan-pilihan baru. Keputusan-keputusan atau penyesuaian yang selaras dengan tujuan dan nilai hidupnya. Nah, maka teknik pemecahan masalah ini mengajarkan pada individu bagaimana cara pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga ada teknik diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini di mana percakapan yang sudah direncanakan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan di bawah seorang pemimpin. Di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok diskusi ini, kelompok tidak hanya untuk memecahkan masalah saja, tetapi juga untuk memecahkan persoalan serta untuk mengembangkan pribadi. Kemudian ada permainan stimulasi, di mana permainan stimulasi ini dapat dikatakan sebagai permainan peran atau teknik diskusi. Nah, cara melaksanakannya itu yaitu dengan cara menentukan peserta pemain yang terdiri dari fasilitator, penulis, pemegang peran, dan penonton. Kemudian ada permainan peranan.
Nah, di mana peranan ini juga adalah suatu alat belajar yang menggambarkan keterampilan-keterampilan atau pengertian-pengertian mengenai hubungan antar manusia dengan memerankan situasi-situasi yang sudah terjadi di dalam kehidupan yang sebenarnya. Dengan teknik ini juga, anggota kelompok dapat mempelajari perilaku-perilaku baru pada akhirnya yang diharapkan mengalami adanya perubahan perilaku yang menjadi lebih positif. Selanjutnya ada tahapan layanan bimbingan kelompok. Tahapan layanan bimbingan kelompok ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini merupakan tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Nah, pada tahap ini, para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan masing-masing anggota. Selanjutnya, untuk pemimpin kelompok mengadakan permainan untuk mengakrabkan masing-masing anggota, sehingga menunjukkan rasa sikap hangat, penuh empati, dan rasa tulus. Nah, yang kedua ada tahap peralihan, di mana tahap peralihan ini pemimpin kelompok harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap selanjutnya. Pemimpin kelompok menjelaskan dulu peranan anggota kelompok dalam kegiatan tersebut. Kemudian, menanyakan kepada para anggota apakah mereka sudah siap atau belum. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap kegiatan. Tahap ini merupakan tahap yang sebenarnya dari kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini tergantung pada hasil 2 tahap sebelumnya. Jika 2 tahap sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ketiga ini akan berhasil dengan lancar dan baik. Untuk memimpin kelompok dapat lebih santai dan memberikan para anggota sendiri melakukan kegiatan tanpa banyak ikut campur dari tangan pemimpin kelompok. Yang terakhir, ada tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran ini merupakan tahapnya berhenti kegiatan. Sehingga anggota membuat kesepakatan kelompok apakah kelompok akan melanjutkan kegiatan selanjutnya atau tidak. Pengertian teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama yaitu suatu teknik yang dapat memecahkan masalah sosial yang terjadi melalui kegiatan bermain peran. Nah, tujuan dari teknik sosiodrama ini sendiri adalah untuk menunjang perkembangan sosial dan perkembangan pribadi masing-masing anggota kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Di dalam teknik sosiodrama terdapat langkah-langkah bimbingan teknik sosiodrama. Nah, yang pertama ada menerapkan terlebih dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian. Yang kedua, menceritakan kepada siswa mengenai isi dari masalah-masalah dalam konteks cerita tersebut. Yang ketiga, menetapkan siswa yang bersedia untuk memainkan perannya di dalam kelas. Yang keempat, menjelaskan mengenai peranan mereka pada waktu sosiodrama sedang berlangsung. Yang kelima, memberi kesempatan kepada para pemain untuk berunding beberapa menit sebelum mereka memainkan perannya. Pengertian kedisiplinan siswa. Menurut Jamarah 2005 menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan dan ketaatan pada tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Fungsi dari kedisiplinan siswa ini sendiri yaitu yang pertama ada menata kehidupan bersama, di mana kedisiplinan ini untuk menyadarkan siswa bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain juga, serta hubungan dengan teman itu menjadi baik dan lancar.
Nah, yang kedua itu ada membangun kepribadian. Pertumbuhan kepribadian seseorang ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang diterapkan masing-masing lingkungan kepribadian yang baik. Nah, jadi jika seseorang itu berada di lingkungan yang baik, maka kepribadian siswa tersebut akan baik. Dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada melatih kepribadian, di mana seperti sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik. Itu peserta didik akan berdisiplin terbentuk melalui latihan tersebut. Nah, dengan demikian kepribadian tersebut itu akan tertib, teratur, dan terlatih. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana menciptakan lingkungan yang kondusif ini mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar dan memberikan pengaruh bagi individu sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi kedisiplinan siswa ini adalah untuk melatih individu agar bisa menerima pengekangan serta membentuk, mengarahkan energi ke dalam jalur yang benar dan bisa diterima secara sosial dengan kedisiplinan. Nah, maka siswa akan merasa aman dan tidak tersiksa oleh peraturan-peraturan yang ada. Karena siswa tersebut sudah mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Indikator kedisiplinan siswa. Nah, di sini ada indikator-indikator disiplin. Yang pertama ada disiplin dalam masuk sekolah, di mana di sini dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu siswa yang aktif masuk sekolah dan siswa yang tepat waktu pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua ada disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu aktif mengikuti jam pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas. Dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu mandiri dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan cepat atau tepat waktu. Dan yang keempat ada disiplin dalam menaati tata tertib sekolah. Nah, di mana dijabarkan menjadi 3 indikator, yaitu memakai seragam sesuai jadwal, selalu mengikuti apel pagi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang terakhir ada bab 3 yang berisi tentang metode penelitian. Di dalam prosa penelitian ini, tempat dan waktu penelitiannya itu dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cipatat. Nah, untuk waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, tahun pelajaran 2019-2020. Untuk subjek dan objek penelitiannya adalah kepala sekolah, petugas bimbingan dan konseling, guru, dan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif. Tujuan utama metode kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala-gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambar yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang terikat. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Di mana metode observasi ini proses pengamatan dengan memusatkan perhatian kepada objek dan gejala yang perlu diamati. Nah, dari observasi ini ada ciri-cirinya. Dibagi menjadi 3,
Yang pertama ada observasi partisipan dan non-partisipan. Yang kedua ada observasi sistematis dan non-sistematis. Yang ketiga ada observasi eksperimental dan non-eksperimental. Jadi, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi non-partisipan, di mana metode observasi non-partisipan ini yaitu penelitinya itu berada di luar subjek, yang pada dasarnya meliputi pengamatan tanpa menyembunyikan identitas seseorang dan kelompok diberitahu tentang kepentingan pengamatan peneliti. Yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara atau interview ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara serta langsung kepada guru BK. Wawancara interview ini yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada guru BK secara sistematis. Nah, wawancara ini juga dapat diartikan secara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan dengan sepihak, kemudian bertatap muka secara langsung, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam metode penelitian ini menggunakan metode wawancara adalah melakukan wawancara bebas terpimpin. Nah, yaitu pelaksanaan wawancaranya itu berpedoman pada daftar yang telah disusun. Nah, sehingga responden ini memberikan jawabannya itu secara bebas dengan sesuai pemahaman atau pengetahuannya masing-masing. Ciri dari utama wawancara ini adalah kontak langsung dengan bertatap muka antara pencari informasi atau peneliti dan sumber informasi atau guru BK yang terkait masalah yang akan diteliti. Yang ketiga ada metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi ini adalah mencari data untuk mengetahui hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Nah, di dalam metode dokumentasi ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada dokumen pribadi dan ada dokumen resmi. Nah, untuk dokumen pribadi itu terdiri dari buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Nah, sedangkan dokumen resmi ini terdiri dari seperti dokumen internal dan dokumen eksternal, di mana dokumen internal ini berupa seperti memo, pengumuman, dan instruksi-instruksi dari lembaga tertentu. Nah, sedangkan dokumen eksternalnya biasanya berisi tentang majalah dan pertanyaan yang disiarkan pada media massa. Selanjutnya ada keabsahan data. Nah, di mana keabsahan data ini peneliti menggunakan yang pertama ada memperpanjang observasi, di mana dengan memperpanjang observasi ini maka akan meyakinkan dan meningkatkan hasil data yang dikumpulkan. Nah, dengan hal tersebut peneliti dapat menguji dan mengetahui bila tidak terdapat kebenaran informasi baik dari dalam diri sendiri maupun dari responden. Nah, yang kedua ini ada ketekunan pengamatan, di mana ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam persoalan yang sedang diteliti. Nah, untuk mendapatkan kedalaman dan kepastian isi data yang diperlukan. Nah, yang ketiga ini ada triangulasi, di mana pemeriksaan data ini dengan memanfaatkan sesuatu yang lain gitu. Jadi yang ada di luar data ini sebagai perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Dalam ini juga triangulasi ini yang dipakai adalah dengan menggunakan sumber, metode, pengamatan, dan teori. Serta perbandingan yang lebih kuatnya itu lagi terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan cross-check terhadap wawancara kepala sekolah, wali kelas, guru, dan siswa. Yang terakhir ada teknik analisa data.
Nah, aktivitas dalam analisis data kualitatif ini yang dilakukan itu secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jelas. Nah, analisis data kualitatif ini berdasarkan model analisis interaktif yang terdiri dari 3 langkah yang saling berinteraksi. Yang pertama ada reduksi data, di mana reduksi data ini diartikan sebagai proses pemilihan atau pengabstrakan sesuatu informasi yang muncul dari lapangan. Nah, reduksi data ini juga berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Kemudian, reduksi dapat dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan. Nah, sehingga mengorganisasikan data yang perlu sesuai mengenai masalah peneliti tersebut. Nah, yang kedua ada penyajian data. Penyajian data ini dari hasil reduksi data yang tadi, disajikan dalam bentuk teks naratif, di mana teks naratif tersebut digolongkan sesuai topik masalah yang ada di dalam penelitian tersebut. Nah, jadi penyajian data itu yang merupakan tahap untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu gitu. Nah, yang ketiga itu ada verifikasi dan penarikan kesimpulan, di mana kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan ini sebenarnya hanya sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh gitu, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak berlangsungnya awal penelitian sampai akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, jadi itulah penjelasan dari proposal penelitian yang mengenai implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipatat tahun pelajaran 2019-2020. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.